pemirsa Cahaya Iman, terima kasih masih bersama kami. Tentunya saat ini kita akan masuk kepada ranah di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi menjadi pertanyaan pemirsa di rumah. Yang pertama, bagaimana sih Pak Ustadz caranya supaya ketika kita memulai hari, kita meniatkan bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, pekerjaan apapun itu. Nah, jadi ada nuansa ibadahnya. Itu seperti apa caranya? Sebetulnya nuansa yang harus kita programkan gitu ya, yang harus dibangun. kita dibangun untuk setiap awal pekerjaan itu adalah untuk mengharap ridho Allah ridho Allah. Karena sesuatu pekerjaan dibarengan dengan niat ini kan diawali dengan ikhlas dulu ya. Bekerja apapun harus dilihat. Sedangkan ikhlas itu adalah faedahnya anak malal asya'a libtigo alimardoti laisa tarkuhu li ajiberihi, melaksanakan sesuatu dengan mengharap semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seseorang, bukan karena pimpinan, bukan karena kebutuhan, bukan karena apa ya. Kita mencari nafkah itu semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak akan maslahat, tidak akan manfaat, itu akan menimbulkan madarat. Maka niatan yang pertama tadi dalam pertanyaan, bolehkah diprogram untuk beribadah? Harus. Malah itu suatu kewajiban. Itu jawabannya ya. Jadi anamal asya'a libtigo alimaroti laisatar kuliah jugeri. Kita bukan karena manusia, tapi semata-mata setiap kita awal pekerjaan itu harus mengharap ridho Allah. Itu barangkali. Baik, terjawab pertanyaan ke-1. Berikutnya ada pertanyaan kedua, Pak. Baik. Masih siap? Siap. Ini seperti apa ya? Seperti kompetisi. Yang kedua ini pertanyaannya tentang bagaimana kalau misalnya kita sudah merencanakan nih pagi-pagi, hari ini kita akan dipenuhi dengan ibadah. Tetapi di tengah perjalanan kita menjalankan kegiatan, terseliplah rasa ingin dipuji, terseliplah rasa-rasa yang lain yang sebenarnya di pagi hari kita tidak rencanakan itu. Apakah masih dalam masuk perjuangan kita dalam beribadah atau bagaimana? Ya, baik, itu penyakit ya, Neng. Penyakit setiap orang itu suka ada. Makanya tetap jadi rukun dalam pekerjaan itu ikhlas. Tapi kalau dengan rukun pekerjaan ikhlas itu insya Allah akan terhindar. Orang itu selalu kena penyakit, yaitu ada ingin terpuji. Ya, kenapa dalam Al-Quran ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dia kena penyakit hati, ingin dipuji orang. Ketika kita berbuat, jangan berbuat amal kebajikan untuk untuk memberikan infak dan sedekah yang sudah diniatan. Tapi ketika dia berhadapan dengan umum itu ada rasa itu. Nah, bagaimana sekarang? Ya, solusi. Kita harus ada solusi. Harus ada solusi. Maka di sini solusi untuk tidak terjangkit itu penyakitnya itu, dia kembalikan kepada Allah. Ketika ingat ada ingin dipuji, puji itu kan punya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Ya. Boleh manusia memuji kepada manusia karena puji qadim ala qadim, puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, kan begitu. Boleh, tapi di sini harus ada tempatnya. Nah, makanya ketika siapa yang ingin dipuji, tapi itu yang datang, yang boleh itu puji hadis ala hadis, itu manusia memuji manusia itu bukan kita ingin dipuji kan. Awas, jangan, bukan kita ingin dipuji. Nah, orang yang celaka itu aladinahum yuraun adalah ketika amaliyah kita selalu ada dalam hati, si Neng, si Bapak, itu yang akan merusak. Kenapa? Kita kembali. Ternyata itu tidak banyak kita minta permohonan perlindungan kepada Allah. Maka itu harus banyak memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min syarri ma khalaq, kan? Harus, ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari sebuah kejelekan yang setan berikan kepada kita. Jadi perjuangan beribadah kita juga harus disertai tameng untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita hanya manusia biasa ya.
terselipi penyakit hati, dan ini penyakit hati bisa jadi edisi berikutnya nih Pak, pembahasan. Kita bahas Terinspirasi. Tentunya ada satu pertanyaan berikutnya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Banyak ketika Zulaikha melakukan bukan survei ya Pak, pertanyaan kepada teman-teman di sekitar berkaitan dengan apakah pernah merasakan ketika kita sedang lengah, artinya tidak sedang berzikir atau tidak sedang ingat kepada Allah, tiba-tiba hati kita merasa sakit atau sempit, atau hati kita merasa deg-degan. Deg-degan bukan sedang jatuh cinta, tapi Pak, deg-degan yang kita merasa bahwa kita itu punya dosa yang sangat banyak, dan di umur kita yang sekarang, pokoknya tiba-tiba sepersekian menit kita memikirkan atas refleksi hidup kita, tapi itu menyempitkan hati kita. Apakah itu masuk kepada ancaman tadi di poin ke-1 tentang seseorang yang tidak ahli ibadah, atau justru itu teguran dari Allah untuk kita kembali mengingat? Kalau itu ya merupakan satu teguran ya, bisa jadi teguran untuk orang yang beriman. Karena ini kan Allah memberitakan fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Ketika kita diperintah untuk berzikir, atau artinya berzikir di sana mengingat kepada Allah, kita lupa. Itu luar biasa, itu ada teguran dari Allah. Jangan-jangan seperti tadi, itu merasa salah dan sebagainya. Kita pun ketika Allah maha pemurah lah, maha penyayang, kita sering ditegur oleh Allah. Ketika jalan kaki, Neng ya, jalan kaki seakan-akan kita itu lupa. Tiba-tiba apa namanya tuh, kalau istilah Sunda ketitajong itu apa ya? Tiba-tiba ada kecelakaan yang tidak diinginkan. Dikit ya misalnya, sampai kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau kita sadar, itu teguran dari Allah bahwa kita pada waktu itu sedang lengah, sedang tidak mengingat Allah. Termasuk tadi gambarannya. Maka di sini fadkuruni adzkurukum. Kita tadi maka bila astagfirullahaladzim baru ingat. Itu tidak sadar bahwa itu Allah itu memberikan teguran untuk orang yang beriman, bahwa dia adalah sedang tidak mengingat Allah. Maka Allah itu luar biasa. Baik, terima kasih untuk jawaban Pak Ustadz atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, dan juga banyak sekali materi yang dipaparkan berkaitan dengan beribadah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga menjadi hal yang bisa mengarahkan kita senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah, baik itu hablum minan nas atau hablum minallah. Pemirsa yang di rumah, tentunya masih ada edisi-edisi berikutnya yang menarik, pembahasan-pembahasan yang menarik yang insya Allah akan mengarahkan kita kepada jalan kebaikan. Tetap mengikuti terus program Cahaya Iman bersama saya Zulaikha Sadi dan Abi Ustadz Fahmi Hidayat. Kami berdua pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.